welcome back to Mirror Story. Kali ini saya punya cerita tentang kisah hantu keranda. Nah, Sobat Misteri, kalian pernah gak sih mendengar kisah hantu keranda atau kromoleo? Ini mungkin jenis hantu yang ketika menampakkan diri, dia tidak pernah sendirian nih. Hantu yang jenis ini terkesan populis, karena kromoleo dikenal juga sebagai hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Hantu ini sangat populer di desa-desa seperti di kawasan kaki Gunung Merapi. Banyak yang pernah mengalami atau bahkan melihat secara langsung penampakan keranda berjalan atau bahkan lengkap bersama para penggiringnya. Salah satunya Sobat Misteri, ada warga yang bernama Puji Sri Rahayu. Dia merupakan warga Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dia pun bercerita bahwa dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati hantu atau lelembut jenis ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Nah, dia juga mengatakan pernah mengalami hal itu saat dia naik sepeda motor hendak ke Magelang. Di sebuah jembatan, dia pun melihat kerumunan orang. Pas sampai di sana, ternyata ada keranda dipikul dan diiring banyak orang. Dan tentu saja apa yang dilihat Puji adalah sebuah penanda, karena rupanya keesokan harinya ditemukan sebuah angkutan desa terjungkal di jembatan tersebut. Dan penumpangnya banyak yang tewas. Sebelumnya Puji mendengar cerita tentang kromoleo ini dari Pak D-nya. Saat itu di kampung dia ada berita yang sangat menyedihkan, yaitu satu warga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Kemudian jenazah tersebut dibawa pulang ke kampung halaman desa. Puji bercerita suasana di desa berubah menjadi mencekam. Baru sore harinya jenazah tersebut tiba di rumah duka. Untuk sementara sih jenazah itu diinapkan dan baru keesokan harinya dimakamkan. Puji yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kebumen ini pun melanjutkan ceritanya. Usai pemakaman, desa semakin sepi. Saat itu ada seorang Pak D-nya Puji yang baru pulang dari rumah saudaranya. Nah, jadi si Pak D-nya Puji ini melewati depan rumah duka alias rumah warga yang baru meninggal tersebut. Saat itu Pak D-nya berjalan sendirian dan dia berjalan kaki ya Sobat Misteri. Dia pun melewati rumah duka dan dia mendengar suara orang di belakangnya dan jumlahnya sangat banyak. Padahal sebelumnya sangat sepi. Pak D-nya pun menduga mungkin ini adalah rombongan hantu. Dan suaranya pun terdengar mendengung meskipun tidak jelas apa yang dilafalkan oleh rombongan tersebut. Pak D-nya Puji menengok ke belakang, ternyata suara itu berasal dari banyak orang yang sedang menggotong keranda mayat. Lantas saja Pak D-nya langsung kaget, tapi dia malah tidak bisa bergerak, jadi semacam freezing gitu loh Sobat Misteri. Di sana mereka menyebut tenggengan. Nah, Pak D ini akhirnya berjongkok dan rombongan itu melewati Pak D. Suaranya seram, seperti moleo, 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 kromoleo, moleo, moleo, kayak gitu loh Sobat Misteri. Sambil mereka melihat rombongan itu melewati si Pak D. Saat mengucapkan moleo, 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 kromoleo, suara Puji pun saat bercerita itu terdengar seperti membaca mantra. Meskipun tidak terdengar jelas apa yang disebutkan, ucapan seperti mantra yang ritmis statis itu terdengar begitu seram. Menurut Puji, Pak D-nya sempat menengok keranda mayat yang digotong tanpa kain penutup. Di dalamnya ternyata terlihat mayat yang dibungkus kain putih kumal. Bau bangkai menyengat dari sosok putih tersebut.
Penggiringnya atau rombongan pengantar jenazah itu berjubah hitam dengan wajah pucat dan datar, juga mata yang kosong. Mungkin seperti zombie di film-film itulah Sobat Misteri. Pak D-nya juga menjelaskan hal tersebut memang sangat menakutkan bagi dia. Setelah itu Pak D pun meneruskan perjalanan pulang dengan dikuasai rasa takut. Apalagi bagi warga setempat, mereka yang mempunyai keyakinan jika melihat hantu pengiring jenazah harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa. Alasannya Sobat Misteri, agar tidak ada warga yang meninggal di desa mereka sendiri. Nah, artinya si Pak D ini harus berjalan mengikuti rombongan jenazah itu sampai batas desa. Padahal rumahnya Pak D tersebut sudah terlewat sangat jauh. Setelah sampai di batas desa, si Pak D pun berhenti di pertigaan jalan. Rombongan hantu penggiring jenazah itu terus berjalan menuju desa tetangga. Saat itu Pak D membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan. Ternyata warung itu rupanya sudah tutup. Akhirnya Pak D Puji ini pun membangunkan pemilik warung dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Keesokan harinya, ada warga yang dikabarkan meninggal dunia di desa tetangga yang dituju oleh rombongan pengiring jenazah tersebut. Wow, rupanya itu benar-benar diyakini oleh warga sekitar Sobat Misteri. Sobat Misteri, selanjutnya Me and the Mirror akan menyajikan kasus-kasus misteri yang sedang viral di jagat maya. Jadi, tetaplah di sini di Mirror Story.